Baik, kita mulai kegiatan bedah buku perpustakaan UIN Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman daring maupun teman-teman yang sudah hadir di perpustakaan secara luring. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan bedah buku yang diadakan oleh perpustakaan UIN Salatiga. Kepada yang terhormat Rektor UIN Salatiga, Profesor Dr. Zakiuddin Baidawi. Kepada yang terhormat Kepala Perpustakaan UIN Salatiga, Dr. Widi Suwarno MHum. Kepada yang terhormat juga narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir secara luring, Ibu Dr. Tri Wahyu Hidayati MAG, dan narasum kita satunya yaitu Bapak Dr. Agus Suaidi LCMA. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya dalam keadaan sehat kita bisa berkumpul baik secara daring maupun secara luring untuk mengikuti kegiatan bedah buku pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin. Pada kegiatan bedah buku hari ini, acara yang pertama akan kita buka dengan suratul Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan dan pembukaan kegiatan bedah buku oleh Kepala Perpustakaan UIN Salatiga. Dan acara ketiga yaitu acara inti bedah buku dengan judul Membela yang Lemah atau sistematik atas ayat-ayat jaring pengaman sosial dalam Al-Quran. Yang sudah ada di samping saya ini adalah Dr. Tri Wahyu Hidayati. Beliau adalah penulis bukunya dan Dr. Agus Suaidi sebagai pemantiknya. Mari kita buka acara kegiatan bedah buku pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah pada pagi ini acara bisa lancar sampai akhir nanti. Acara ini yaitu sambutan pembukaan bedah buku oleh Kepala Perpustakaan UIN Salatiga yang dalam kegiatan ini akan diwakili oleh Koordinator Perpustakaan UIN Salatiga. Kepada beliau Ibu Ifonila Yeniati SPDI SIPI MA kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bu mewakili Bapak Uci karena sedang batuk, jadi kurang nyaman untuk sampaikan. Saya mewakili Bapak Kepala Perpustakaan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Salatiga, Profesor Zakiuddin Baidawi. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan UIN Salatiga, Bapak Dr. Widi Suwarno yang saat ini sedang batuk. Jadi saya mewakili untuk sambutan dari beliau dari penyelenggara. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Suaidi selaku pembaca. Kemudian yang saya hormati penulis buku Pembela yang Lemah, tematik atas ayat-ayat jaring pengaman sosial dalam Al-Quran, Dr. Tri Wahyu Hidayati MAG. Dan teman-teman panitia yang telah mempersiapkan semuanya, baik Zoom, kemudian perangkat, kemudian flyer dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kekompakannya, atas
lembur-lemburnya, sehingga kegiatan yang berseri ini yang kami lakukan dari tanggal 13 ya, 13 sampai 23 ini nanti semua persiapan sudah clear gitu. Ya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi dan kita semuanya dalam bermuamalah, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ilmu ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu dan teman-teman adik-adik sekalian, kami dari perpustakaan UIN Salatiga telah menyelenggarakan bedah buku dan literasi kitab itu sejak 2018. Jadi sudah 5 tahun kita selenggarakan, dan insya Allah terus akan dilaksanakan, tapi hanya beda penyelenggara saja. Kemungkinan tahun depan beralih di handle oleh fakultas agar bisa mengakomodir seluruh buku-buku dari para dosen yang saat ini sangat banyak sekali dan ingin dibedah semuanya. Maka karena banyaknya buku yang akan dibedah, maka tahun depan mungkin tetap kita fasilitasi untuk bisa mengadakan di perpustakaan ataupun di fakultas begitu, karena memang banyak sekali. Dan saya sampaikan juga, teman-teman ini mahasiswa baru apa lama? Iya, jadi penyelenggaraan bedah buku ini yang terselenggara dari 2018 sampai saat ini telah ada di YouTube. Jadi kita selalu live. Kita tidak mau kehilangan momen yang majelis ilmu yang yang sangat berharga ini, sangat manfaat ini gitu ya. Jadi kita abadikan di YouTube. Jadi teman-teman yang haus dengan ilmu dan ingin istilahnya mendapatkan berkah ilmu dari para dosen, karena ini bedah buku yang kita selenggarakan adalah bedah buku dari teman-teman dari Bapak Ibu dosen dan karyawan yang juga mahasiswa juga jika ada, untuk kita bedah di sini, untuk kita promosikan dan untuk kita diskusikan bareng gitu. Jadi memang salah satu tujuan kami menyelenggarakan bedah buku dan literasi kita. Kalau bedah buku memang kita ingin mengenalkan buku-buku karya para dosen dan civitas akademika kampus agar tingkat citasinya menjadi tinggi. Ketika teman-teman tahu, oh ini bukunya Putri gitu ya. Ya, ini bisa untuk menjadi referensi ya. Referensi kalau di pasca sarjana itu ataupun nanti di tugas ya, di tugas-tugas karya ilmiah itu ada kewajiban. Kalau saya waktu kuliah itu ada kewajiban untuk mensitasi semua karya dari civitas akademika kampus. Jadi memang harus tahu buku Putri apa saja gitu ya, karena memang untuk meningkatkan bibliometri kita dan juga meningkatkan citasi pada lingkungan kampus UIN Salatiga. Kemudian juga kami sampaikan untuk media sosial perpustakaan. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi ketika teman-teman nanti pengen tahu ada bedah buku, pengen tahu ada literasi kitab kapan, pengen tahu bagaimana apa saja layanan baru yang ada di perpustakaan, apa saja yang bisa diakses. Kita sudah lama melayankan media sosial kita, apalagi website. Ketika COVID itu kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman dengan memberikan admin ya, nomor admin pada website. Jadi teman-teman mahasiswa jika ada yang belum mengetahui resources apa saja, sumber-sumber rujukan apa saja yang bisa diakses teman-teman, baik secara fisik maupun secara virtual, secara digital, langsung saja buka website kita. Nanti Bu, websitenya apa? Nggak usah bingung, googling aja website perpustakaan UIN IAIN Salatiga gitu. Kemudian juga IG kami aktif, silahkan
dibuka IG-nya, Facebook-nya, kemudian YouTube-nya. Di sana banyak tutorial jika teman-teman sekalian, Bu, bagaimana cara mengunggah karya ilmiah gitu. Di situ ada. Bagaimana cara mengakses e-resources, bagaimana cara mengakses e-book. Nah, di situ ada semuanya. Kalau bingung ada adminnya. Jadi semua sudah kita fasilitasi gitu ya teman-teman ya. Ada bedah buku kayak gini sudah kami publish di IG. Oke. Uh, Begitu teman-teman, satu quote aja, satu ini karena momen perpustakaan yang jarang-jarang ketemu teman-teman, maka saya uh, sedikit menyemangati teman-teman cerita ya biar nggak ngantuk. Pagi-pagi kok ngantuk gitu ya. Senyum dulu, senyum, senyum, senyum. Oke. Menyemangati teman-teman ini. Jadi kenapa ikut bedah buku gitu? Semangatnya apa sih gitu ya? Kalau memang semangatnya teman-teman bedah buku cari ilmu, ya itu dapat ilmu gitu. Kalau ikut-ikutan aja, ya dapatnya ikut-ikutan saja. Jadi niat yang terbaik di majelis yang terbaik berarti niatnya harus terbaik. Jadi kalau boleh saya menceritakan tentang hadis riwayat Ibnu Majah, ketika itu Rasulullah SAW menjenguk seseorang yang sakit demam. Ya. Kemudian Rasulullah menghibur dan mendoakan, semoga sakit demammu ini uh, menjadi penghapus dosamu. Begitu. Tapi apa jawabannya si sakit tadi apa? Jawabannya si sakit tadi, ya Rasulullah, kalau ini demam ini menghampiri orang yang tua renta, ini akan menyeretnya ke lubang kubur. Gitu. Didoakan yang baik, malah berprasangka yang mikir yang buruk begitu ya. Apa jawaban Rasul? Mendengar keluhan itu Rasulullah bersabda, kalau begitu anggapanmu, maka akan begitulah jadinya. Na'udzubillah min dalik. Maka niat itu penting. Ketika niat di sini Bismillahirrahmanirrahim mencari ilmu, karena memang membuat buku seperti Dr. Triwahi Hidayat DMAG ini tidak hanya apa ya, BIM salah BIM ini dengan keringat yang luar biasa begitu ya. Jadi ketika adik-adik ingin menjadi seperti Putri gitu ya dengan gelar dokter kemudian berkarya yang luar biasa, ya kita harus belajar dari Putri, mau belajar gitu ya. Itu jadi semangatnya kalau apapun majelis ilmu yang adik-adik datangi, Bismillah niatkan untuk menuntut ilmu dan husnudzan insya Allah ilmunya berkah dan manfaat. Begitu ya adik-adik ya. Nah, jadi tidak ada BIM salah BIM gitu ya. Jadi buku itu begitu Tri. Enggak ya. Jadi ada satu quote dari Imam Syafi'i yang juga menyemangati adik-adik. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Gitu ya. Sanggup enggak menahan perihnya kebodohan? Enggak ya. Kalau enggak berarti belajar. Oke, begitu adik-adik semuanya, semangat belajar, semangat mendapatkan ilmu, berkah ilmu dari Ibu Dr. Tri Wahyudayati. Selamat mengikuti bedah buku yang kita selenggarakan dari tanggal 13 sampai nanti di akhir di tanggal 23 September gitu ya. Dan bisa dapat e-sertifikat. Ini bisa untuk SKK apa ya. Nah, jadi perpustakaan itu luar biasa ya. Dan mengadakan bedah buku yang banyak, sertifikatnya gratis untuk umum dan disebarluaskan agar bisa teman-teman akses untuk mendapatkan SKK dan juga harusnya mengikuti tidak hanya mendapatkan e-sertifikat, yang tidak bisa mengikuti hari ini bisa mengikuti melalui YouTube yang akan kita unggah nanti baru berhak mendapatkan e-sertifikat. Gitu ya, biar berkah sertifikatnya kan ya harus mengikuti bedah buku, baik nanti secara sekarang hari ini secara luring maupun nanti secara daring di YouTube kami. Oke, dari penyelenggara kami cukupkan. Akhiram ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Nila Yuniati, bisa meninggalkan tempat. Baik teman-teman peserta, baik daring maupun luring, ini di Zoom meeting sudah ada 47 peserta yang sudah gabung, dan secara luring sudah ada banyak peserta yang tidak terhitung. Mari kita mulai acara bedah buku pada pagi hari ini. Sebelum saya memberikan waktu kepada narasumber, kedua narasumber, baik dari Dr. Agus Ahmad Suaidi sebagai pembedah dan Dr. Triwahyu Hidayati sebagai narasumber penulis, saya akan membacakan kurikulum vitae dari kedua pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Agus Ahmad Suaidi LCMA. Beliau lahir di Kabupaten Semarang tanggal 10 Juni tahun 1973. Alamat beliau di RT 2 RW 4 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 di Fakultas Syariah Lipia Jakarta. Beliau lulus tahun 1999. Kemudian S2-nya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko, yang lulus tahun 2003. Kemudian S3 beliau di Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang lulus pada tahun 2017. Beliau adalah Ketua MUI Kota Salatiga. Beliau juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Salatiga. Saat ini beliau menjadi dosen di UIN Salatiga juga, ya. Jadi beliau di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, itu untuk kurikulum vitae dari pemateri pertama kita, yaitu Dr. Agus Ahmad Suaidi. Kemudian untuk pemateri kedua, penulis buku Membela yang Lemah, beliau yaitu Dr. Triwahyu Hidayati MAG. Beliau lahir di Ngawi 23 November tahun 1974. 1974, mohon maaf. Alamat beliau sekarang di Karanggeneng, Sumurjo, Gunung Pati, Semarang. Nah, pendidikan beliau S1 di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo di Surakarta, ya, pada tahun 1997. Kemudian S2 Pemikiran Hukum Islam di IAIN Wali Songo tahun 1999, dan S3 beliau di UIN Wali Songo, Semarang. Nah, begitu untuk pendidikan beliau, dan masih banyak karya-karya beliau yang mungkin tidak akan saya bacakan pada pagi hari ini karena akan memakan waktu yang terlalu banyak, begitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bedah buku Membela yang Lemah, tafsir tematik atas ayat-ayat jaring pengaman sosial dalam Al-Quran. Ini adalah buku yang ditulis oleh Bu Triwahyu Hidayati dan baru saja terbit, ya, karena ini terbitan 2021, jadi baru tahun kemarin terbit, masih baru. Maka dari itu kita akan banyak banyak mendapatkan ilmu dari kedua pemateri pada pagi hari ini. Setiap narasumber akan kami berikan 15-20 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti setelah itu teman-teman baik luring maupun daring bisa bertanya, ya. Kita akan diskusi apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber pada pagi hari ini. Bagi peserta yang secara online bisa bertanya langsung atau melalui chat di Zoom meeting. Begitu, karena waktu semakin siang, maka dari itu akan saya serahkan kepada narasumber pertama kita, yaitu Dr. Agus Ahmad Suaidi LCMA sebagai pembedah. Waktu 15-20 menit. Monggo Pak Agus, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa wala. Yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan UIN Salatiga, yang saya hormati Ibu Tri Wahyu Hidayati, mohon maaf. Yang saya hormati moderator dan Mbak Ivo, serta seluruh peserta bedah buku, baik yang mengikuti secara daring maupun luring. Pertama-tama saya mohon maaf tidak hadir langsung di Perpustakaan UIN Salatiga. Ada sedikit masalah kesehatan, jadi mohon maaf 3 hari terakhir, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin. Saya itu Jumat pagi ke Jakarta, Sabtu sore sudah balik ke Salatiga lagi, tapi malamnya ternyata ada pembukaan pondok di Dukuh Salatiga, itu saya juga ikut ke sana. Terus Minggu paginya ke Cirebon lagi, baru pulang tadi malam dini hari lagi. Mohon maaf. Baik, saya pertama-tama terima kasih atas penghormatan yang diberikan oleh Perpustakaan UIN Salatiga untuk mempelajari tulisan bagus dari Ibu Dr. Tri Wahyu Hidayati, dan saya banyak mengambil pengetahuan-pengetahuan baru dari buku ini. Nah, secara umum saya menemukan bahwa daya tarik buku ini di samping padat gitu ya, informasinya. Buku ini tidak hanya menggunakan pendekatan deskriptif, tetapi juga analitik. Bahasanya juga mengalir lancar, enak dibaca begitu. Dan hal yang saya kira harus diapresiasi dari buku Membela yang Lemah ini adalah mengangkat satu aspek yang sangat penting tetapi dilupakan oleh banyak orang, yaitu membela yang lemah. Judul itu sendiri sebetulnya mengingatkan bahwa di dalam Islam, dalam Al-Quran, ada perintah untuk membela yang lemah. Narasi atau wacana yang sering kita dengar, membela itu hanyalah membela Islam, membela agama, gitu. Jihad fisabilillah. Padahal membela yang lemah itu juga diperintahkan di dalam satu tarikan nafas dengan membela agama. Allah berfirman, wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina. Kenapa engkau tidak berjuang membela agama Allah fi sabilillah wal mustad'afin, ay wa fi sabilil mustad'afin, membela mereka yang dilemahkan. Jadi selama ini jihad hanya dikaitkan dengan fi sabilillah. Kita sangat jarang mendengar frase jihad fi sabilil mustad'afin, padahal itu 2 perintah dalam satu ayat yang tidak terpisah. Nah, buku ini mengangkat aspek yang dilupakan itu. Buku ini analitik, ya. Buku ini analitik, tidak hanya deskriptif. Dan ini bisa kita lihat di dalam bagaimana penulis mencari istiqaq misalnya, ya, mencari asal
istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran hingga sampai ke materi-materi pembentuk kata-kata itu. Juga analitik ketika beliau mengemukakan perbedaan antara istilah-istilah yang sebelum ini mungkin bagi kita anggap sama. Ini ada hal yang menarik di situ. Kemudian di dalam cara penulis mendeskripsikan dan menganalisis setting sosioekonomi masyarakat Arab yang beliau ungkap di bab 4 itu, kita akan menemukan satu alur ya, yang enak sekali dibaca, dan saya kira instruksi terhadap setting sosial ekonomi di masa awal hingga masa Khulafaur Rasyidin bukan sesuatu yang, tetapi alhamdulillah kita menemukan buku ini telah melakukan hal itu dengan baik. Namun demikian tentu tidak ada gading yang tak retak. Ada beberapa hal yang barangkali perlu untuk memberikan bobot lebih tinggi lagi kepada buku ini. Ya, misalnya di dalam buku ini kita belum menemukan satu semangat perlawanan gitu ya. Semangat perlawanan terhadap sistem baik global maupun nasional yang berdampak pada kemiskinan. Nah, sebetulnya penulis sudah menyinggung ketika menganalisis macam-macam jenis kemiskinan. Ada kemiskinan relatif, absolut, dan juga struktural. Nah, tetapi hal yang menarik di kemiskinan struktural itu menurut saya sebagai angka lebih. Dan ada masalah sedikit menurut saya ketika penulis mendefinisikan kemiskinan struktural dan berapa ya? Di halaman artinya kemiskinan struktural yang seharusnya menjadi sumber perlawanan itu ketika didefinisikan sebagaimana yang ada di buku ini menjadi kurang revolusioner. Mohon maaf kalau ada yang bisa mengingatkan nanti di mana definisi kemiskinan struktural itu tertulis, kalau tidak salah di halaman 16. Nah, intinya begini, yang ingin saya sampaikan bahwa penulis alhamdulillah sudah mengemukakan satu poin penting tentang kemiskinan. Namun karena kemiskinan itu tidak hanya bersifat kultural, karena malas, karena pola pikir yang keliru dari orang-orang miskin. Tetapi hari ini kita lihat bahwa kemiskinan itu lebih bersifat struktural. Itu kemiskinan yang disebabkan oleh sesuatu di luar orang miskin itu sendiri. Disebabkan oleh regulasi, oleh kebijakan, oleh baik lokal maupun nasional maupun global. Yang membuat orang itu kemudian tidak mampu mengakses sumber-sumber daya. Jadi kemiskinan bukan disebabkan oleh faktor-faktor internal
orang miskin, misalnya motivasi, pola pikir, tidak. Tetapi dia kemiskinan yang disebabkan justru oleh struktur di luar dirinya. Nah, saya sangat mengharapkan saya sangat mengharapkan buku ini bisa dibuat untuk memberikan untuk sertifikat itu kesadaran bahwa Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh, baik. Ada video apa ini? Baik, saya lanjutkan. Nah, saya sebenarnya menginginkan ada aksentuasi terhadap tema kemiskinan struktural itu yang hari ini menjadi semakin jelas terlihat. Betapa orang semakin miskin karena kebijakan struktural itu. Penaikan harga BBM, pengharusan PPKM yang kemarin berlarut-larut, dan seterusnya. Nah, itu belum saya temukan, karena ketika kemiskinan itu disebut dalam Al-Quran yang menyebabkan orang-orang menjadi lemah, maka perintah Allah adalah berjuanglah, bahkan qatilu fi sabil wa malakum la tuqatiluna. Jadi di situ ada semangat perlawanan untuk membebaskan mereka yang miskin. Dan ketika perlawanan itu disuarakan, artinya perlawanan terhadap sesuatu. Terhadap apa? Ya tentu terhadap struktur yang tidak adil. Gitu. Nah, catatan berikutnya, tadi saya berterima kasih pada Pak penulis Putri yang telah memberikan penjelasan analitik mengenai asal-usul beberapa istilah. Ada miskin, ada fakir, ada dhaif, ada mustad'af, dan seterusnya. Namun, alangkah lebih baiknya seandainya setelah menganalisis madah atau materi bentuk kata-kata atau istilah-istilah itu kemudian dimunculkan maghzanya, signifikansinya. Misalnya miskin ya, tentu dari sin, kaf, nun yang berarti diam. Nah, hal ini sebenarnya masih bisa dielaborasi, dikembangkan kembali. Kenapa orang disebut miskin dalam bahasa Arab? Miskin itu man askanahu fakr atau man askanahu syai' misalnya. Sehingga orang miskin itu seseorang yang dihentikan. Dihentikan berarti dia menjadi objek. Ya, entah oleh pola pikirnya sendiri yang keliru, oleh kemalasannya, oleh minimnya motivasi hidupnya, atau juga oleh struktur tadi. Gitu. Nah, itu saya kira tinggal melanjutkan untuk menemukan maghza atau signifikansi dari kenapa kata-kata atau istilah-istilah itu dibentuk dari huruf-huruf yang Ibu telah sebutkan itu. Kemudian, penulis juga dengan sangat baik menghubungkan antara GPS ini, ya, jaminan penyelamatan sosial ini dengan maqasid syariah atau maqasidul Quran. Bahkan GPS merupakan salah satu maqasidul Quran. Saya setuju, itu bagus sekali. Supaya orang kemudian terus ingat bahwa agama ini tidak hanya diturunkan untuk hifdzuddin misalnya, tetapi juga ada hifdzul mal, hifdzul nafas, dan seterusnya. Nah,
saya mengusulkan kalau maqasid syariah yang 5 itu kemudian dikembangkan dengan membaca dan menyitir Imam Tajuddin As-Subki misalnya, yang menemukan satu maksud di luar yang 5. Dari para ulama memang telah menyebutkan ada 5 maqasid, tetapi Tajuddin As-Subki menemukan satu maksud baru dan sangat relevan dengan membela yang lemah. Karena apa yang disebut oleh Tajuddin As-Subki itu menjadi alasan penting kenapa kemiskinan harus dilawan, kemiskinan harus dientaskan. Apa yang ditambahkan yaitu hifdzul irad, menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan manusia itu bagian dari tujuan Al-Quran, maqasidul Quran atau tujuan dari syariah. Karena pada dasarnya manusia itu mulia. Walaqad karramna bani Adam, kan begitu. Sungguh Allah sendiri telah memuliakan anak Adam. Tetapi sebagian manusia kemudian menjadi hina. Salah satu faktor yang merubah kemuliaan manusia menjadi kehinaan adalah kemiskinan. Karena orang yang sangat miskin seringkali kehilangan karamahnya. Bahkan sebagian kehilangan miliknya yang paling berharga yaitu iman. Kadal fakru ayakuna kufran. Nah, GPS kalau memang ingin diwarnai oleh konsep-konsep Qur'ani, sangat baik seandainya hifdzul irad ini kemudian dijadikan satu tujuan yang built-in dalam GPS. Jadi GPS tidak hanya tentang makan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan satu lagi itu, tetapi konsep Al-Quran utuh ingin diterapkan untuk mewarnai GPS, maka GPS, jaminan penyelamatan sosial itu harus pula memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta kehormatan manusia atau irdul insan. Nah, karena kalau ini dilupakan begitu ya, jadi hanya untuk makan, pakaian, kesehatan dan seterusnya, kekhawatiran banyak orang tentang GPS dalam prakteknya BLT itu memang sering membuat kita miris melihat orang antre. Bahkan kemarin ada yang meninggal karena antre BLT kan, dan itu berulang-ulang sering terjadi. Dan kadang-kadang harus diatur dengan galak supaya antre, supaya garis beraturan. Dan ini jelas ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dituju, apa yang dimaksud oleh Al-Quran, bahwa manusia, khususnya umat Islam, seharusnya dimuliakan harkat dan martabatnya. Hifdzul irad. Maka GPS seharusnya menerapkan mekanisme-mekanisme yang sama sekali tidak boleh mengurangi kehormatan manusia. Nah, akhlak para fi dulu itu banyak digambarkan bagaimana ketika memberi itu sang penerima tidak merasa terendahkan sama sekali. Ada yang memberi dengan cara menaruh di depan rumah orang lalu pergi. Ada yang pura-pura menitipkan barangnya tetapi kemudian memberi kabar bahwa barang itu halal bagimu. Dan berbagai cara yang
intinya bermaksud untuk menghindari si penerima bantuan ini terrendahkan martabatnya. Nah, saya kira akan lebih baik seandainya maqasidul Quran itu yang dibahas dalam buku ini mencakup pula hifdzul airat yang diusulkan oleh Tajuddin As-Subki, karena sangat berkaitan dengan BLT yang merupakan bagian dari GPS, dan agak terabaikan juga itu di dalam praktek GPS itu di Indonesia ini. Ibu Tri dan para mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, ada pula satu hal yang mungkin juga belum tersinggung, belum disinggung dengan memadai, yaitu ketika penulis mendeskripsikan dan menganalisis GPS dalam lintasan sejarah Islam awal di bab 4 ya, bab 5 ya, bab 5. Seandainya prinsip-prinsip tanda kutip GPS yang dipraktekkan oleh para nabi, dan para khulafaur rasyidin itu diungkap secara lebih komprehensif, lebih fundamental, maka sebetulnya akan terungkap, ya, akan terungkap satu prinsip yang seharusnya mendasari praktek ekonomi. Yang kita lihat dalam setting ya yang dibuat oleh para khulafaur rasyidin dan diawali oleh Nabi, itu jelas sekali mendasarkan praktek ekonomi atau bisnis atas dasar prinsip anti monopoli, anti riba, dan kemandirian. Nah, seandainya ini bisa dielaborasi akan insya Allah akan lebih baik lagi. Anti monopoli, ya kita tahu, dan Ibu Tri alhamdulillah memberi informasi sangat berharga betapa Rasulullah mengganti, ya, membangun pasar baru yang sebelumnya pasar itu dikuasai oleh Yahudi di Madinah, kemudian Rasulullah membangun, karena prinsip Yahudi kan monopoli dan ribawi. Nah, semangat dan prinsip ini lah yang mengantar pada gilirannya mengantar ke kesejahteraan umat. Jadi anti monopoli, anti riba, dan juga ada in-group komitmen begitu, komitmen terhadap kelompok. Ini tidak berbicara rasial atau primordial, tetapi Rasulullah mencontohkan ketika membangun pasar baru yang terpisah dari pasar yang dibangun oleh orang Yahudi, itu sebetulnya ada pemihakan terhadap mereka yang lemah. Nah, hari ini yang lemah adalah primi misalnya. Nah, ini sebetulnya menjadi inspirasi bagaimana sistem ekonomi itu ya meskipun tidak perlu ya sebutkan sebagai konstitusi, tetapi harus menjadi semangat yang menjalar ke semua anak bangsa, ya, bahwa kalau setting yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin itu benar-benar kita teladani, maka sistem ekonomi harus ada pemihakan kepada mereka yang lemah. Dan hari ini yang lemah dalam konteks kita kan pribumi. Maka bagaimana pribumi ini seharusnya memiliki satu komitmen untuk saling membantu di dalam bidang ekonomi. Saling memprioritaskan
Sebagaimana Rasulullah memprioritaskan umat Islam di dalam pengembangan pasar itu. Jadi ada anti monopoli, anti riba. Riba yang hari ini membuat hutang Indonesia seperti seakan-akan utang pinjol itu. Bahwa cicilannya saja kita harus utang. Terus kalau berlangsung terus bagaimana? Untuk bayar jangankan pokok, untuk bayar cicilannya saja ngutang. Nah, ini kan kok nggak dihentikan sistem ribawi global ini, dan kenapa tetap memilih cara itu? Sama sekali tidak dicontohkan oleh sistem ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah. Nah, dan ya ini yang mungkin agak sensitif memang. Jadi di dalam jaring pengamanan sosial dalam sorotan Quran di bab 6 itu akan lebih jujur seandainya salah satu prinsip kenapa instrumen-instrumen GPS di dalam Quran sedemikian banyak. Di antaranya ada kharaj, ada jizyah. Memang ada i'la'i kalimatillah di situ. Jadi umat Islam itu kan dikatakan waqatilu fisabilillah, waqatilu ladina la yu'minuna billahi wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Jadi wa hum shaghirun itu sebetulnya adalah pelaksanaan dari prinsip al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi kaum muslimin Islam dengan identitas Islam itu seharusnya lebih luhur, lebih mulia. Lebih mulia. Maka segala kegiatan ekonomi, bisnis, termasuk GPS, ya tidak boleh bertentangan dengan prinsip ini kalau kita jadikan Al-Quran sebagai parameter. Tidak boleh menjadi umat Islam menjadi pihak yang direndahkan karena GPS, karena BLT, dan seterusnya. Ala kulli hal, saya sangat berterima kasih, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh buku ini, dan sekali lagi sangat enak dibaca. Saya membaca sambil naik bis Jakarta kemarin, karena enak sampai tamat, alhamdulillah. Tetapi belum sempat menuliskan apa yang saya sampaikan ini, karena belum ada waktu. Saya kira 15 menit sudah saya lampaui, mohon maaf atas kelebihannya, dan sekali lagi jazakumullah hasanal jaza Putri. Kafa bil mar'i nubulanan tu'adda ma'ayibuh. Manusia itu sudah sangat mulia jika aibnya bisa dihitung. Nah, tadi aib yang saya temukan dalam buku ini itu pun perspektif subjektif saya, itu hanya beberapa saja. Dan kalau aib kok masih bisa dihitung, itu berarti buku ini sangat baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Aziz Ahmad yang telah memaparkan ya bagaimana isi dari buku yang kita bedah pada pagi hari ini. Beliau juga memberikan banyak saran untuk penulis, yaitu Ibu Triwahyu Hidayati. Karena kita sudah mendengarkan dari pembedah, maka narasumber kedua kita yaitu penulis buku Membela yang Lemah, Ibu Dr. Triwahyu Hidayati. Bapak Agus Saidi dimohon untuk tetap berada di Zoom ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman peserta, silahkan waktu sampai 20 menit kami serahkan kepada Ibu Triwahyu Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah hari ini. Saya betul-betul
eh, mendapatkan nikmatan yang luar biasa. Pertama karena saya satu majelis dengan beliau Pak Yai Gus Aidi yang sungguh saya tak ini, dan kemudian tadi betul-betul saya mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, dan mudah-mudahan kemudian berikutnya memberikan motivasi kepada saya untuk kemudian terus belajar, belajar, dan belajar. Juga kesempatan yang luar biasa bagi saya bersama adik-adik anak-anak mahasiswa, baik yang hadir secara luring di ruang perpustakaan ini, kemudian juga yang secara daring via Zoom meeting. Terima kasih kami sampaikan kepada pengelola perpustakaan, Pak Kepala Perpustakaan, Bapak Dr. Widi Suwarno dan seluruh jajarannya, Bu Ivo, dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk di sini bersama-sama belajar dengan kalian anak-anak mahasiswa. Juga tadi kita sudah mendengarkan masukan yang sangat berharga, ilmu yang sangat berharga dari Pak Yai Agus Su'aidi. Para hadirin yang saya hormati, bahwa tulisan ini memang apa istilah? Saya sampaikan sedikit dari depan. Secara singkat saya beri judul reformulasi konsep jaring pengaman sosial. Reformulation of the social safety net, conceptual approach based on Quranic value. Jadi sebuah konsep yang didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran terkait jaring pengaman sosial. Kenapa saya menggunakan kata reformulasi? Karena istilah jaring pengaman sosial itu sudah ada, ya, sudah menjadi baku resmi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia, itu pakai istilah sosial safety net. Nah, kemudian berikutnya saya melihat jadi mengapa memilih tema ini, bahwa saya sebut di situ one of the most crucial problem of human life. Jadi salah satu problem krusial di masyarakat itu adalah isu tentang sosial ekonomi, yang dari isu atau problem tersebut kemudian leads to new problem, membawa kepada problem-problem baru. Kita lihat mungkin berawal dari maaf kemiskinan atau ketidakberdayaan, kemudian muncul tindakan-tindakan kekerasan atau muncul tindakan-tindakan yang kemudian mengarah kepada sesuatu yang melanggar. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang ada di masyarakat, ya, bahwa kemiskinan, ketidakadilan itu adalah the biggest threat. Jadi tantangan terbesar pada kehidupannya. Nah, oleh karena itu, kemudian tentu membutuhkan penyelesaian. Apa kemudian pemerintah tidak pernah mengambil kebijakan atau negara-negara lain tidak pernah mengambil kebijakan? Sudah semuanya berusaha untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus atau problem kemiskinan. Bahkan kita punya komisi khusus penanganan kemiskinan. Tapi lagi-lagi ada celah ya, dalam pelaksanaannya, sehingga kita lihat tadi seperti yang disampaikan Pak Yai Agus, pada saat pembagian BLT yang terpisahkan itu kemudian sampai ada terjadi korban, atau bahkan
mohon maaf, ada satu semacam ketergantungan terhadap jenis-jenis bantuan atau BLT, entah jenis bantuan yang lainnya yang banyak sekarang muncul. Nah, di samping mungkin ada ketidaktepatan sasaran, iya itu real juga terjadi. Tetapi efek dari pemberian bantuan tunai itu apakah kemudian menyelesaikan akar masalah? Nah, itulah yang kemudian perlu kita gali lebih lanjut. Nah, sebenarnya the social safety jaring pengaman sosial itu apa? Jadi sebuah program yang sebenarnya digunakan untuk memberikan semacam jaminan agar orang itu yang misalnya dalam kondisi yang tulisan saya itu disadvantage atau orang-orang yang kurang beruntung karena kondisinya yang lemah. Kondisi lemah itu bisa jadi karena miskin atau karena kondisi fisik dan seterusnya, sehingga mereka membutuhkan Oke, kita lanjut ya, sudah. Nah, itulah kemudian tadi saya sebut yang namanya jaring pengaman sosial itu diibaratkan ada pemain sirkus yang main lagi naik itu, kemudian di bawahnya diberi jaring. Kenapa diberi jaring? Itu andai ada pemain yang jatuh tidak sampai patah, ya, tidak terluka parah. Demikian juga apa yang terjadi di masyarakat kita yang namanya the social safety net itu dengan beberapa misalnya kondisi entah karena krisis atau karena musibah atau karena kondisi tertentu, maka pemerintah menyediakan yang namanya jaminan sosial atau jaring pengaman sosial sehingga mereka tidak kemudian jatuh terpuruk tapi tetap bisa melanjutkan hidup seperti itu. Nah, itu diantara hal yang kemudian memantik saya untuk menulis tentang ini, ya, karena itu tadi saya sebut di sini kritik of the implementation of social safety net. Ada kritik terhadap pelaksanaan jaring pengaman sosial itu. Bla 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 seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, a new reformulation is required. Jadi formulasi yang baru memformulasikan ulang itu sesuatu yang harus. Is required to the concept of integrated, contextual, and sustainable social safety net to succeed the implementation of the program. Jadi dibutuhkan formulasi baru yang terintegrasi, kontekstual, berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya apa? Tidak semacam kayak bodrek gitu. Saya pusing minum bodrek, ya sembuh sekali itu. Tapi yang hilang itu jalan penyebabnya. Akar permasalahannya belum. Itulah yang saya sebut dengan konsep baru yang kontekstual. Jadi berbeda. Oke, berikutnya nanti Islam sebagai menjadi petunjuk ya bahwa Al-Quran soleh dibeli zaman Quran itu soleh di zaman wama, cocok untuk segala tempat dan waktu dan tempat. Kemudian bagaimana kita dan nilai-nilai kita hari-hari itu banyak ayat yang kemudian apa istilahnya
mendorong manusia untuk share, membagi kekayaan mereka gitu. Tidak begitu. Untuk apa sih kaya kalau kemudian dinikmati semua? Habis. Ya. Oleh karena itu ada banyak ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian itu merujuk pada ajaran mulia untuk nanti timbul. Pelarangan riba, kemudian apa itu pelaksanaan kafarot dan fidyah, kurban, itu adalah bagian dari cara Al-Quran untuk mengajarkan berbagi atau budi kepada sesama. Di samping ajaran-ajaran yang jelas seperti zakat, infak, dan sedekah. Oke, berikutnya. Jadi tujuan dari tulisan ini, buku ini adalah untuk mencari a conceptual approach to the social safety net in the Quran and some essential values. Nilai-nilai pokok yang can be realized, bisa dilaksanakan sebagai role model in contemporary modern. Jadi tujuannya kita menemukan konsep yang berbasis kepada Al-Quran dan bagaimana nilai-nilai esensial lagi. Kemudian contoh ya, percontohan yang orang yang saat kehidupan sehari-hari. Nah, demikian. Terus kemudian ini pertanyaannya, bagaimana Al-Quran mengapa Al-Quran itu memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung, itu orang-orang mustadafin itu, ya. Bagaimana Al-Quran memberikan reason, memberikan alasan agar kemudian kita bisa berbagi kepada atau memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah. Kemudian berikutnya adalah what instrument are outlined by the Quran. Instrumen apa yang telah digariskan oleh Al-Quran yang bisa menjadi main support for implementation of social safety. Seperti itu, dan kemudian tentang metodenya, ini adik-adik mengambil mata kuliah tafsir yang di Fakultas Syariah, yang di Usuluddin itu mata kuliah usul tafsir wa qawaid. Salah satu metode menafsirkan Al-Quran adalah tematik, ya, ada atau maudhu'un. Nah, metode yang dipakai, yang saya pakai dalam penulisan buku ini adalah thematically contextual interpretation. Jadi tafsir kontekstual, tematik kontekstual. Nah, jadi data ya kami ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Data itu saya bagi ada dua klaster besar. Yang pertama primary data adalah ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan perhatian terhadap kemiskinan dan orang-orang yang tidak mampu itu. Kemudian termasuk di situ adalah ayat-ayat hukum yang memberikan sanksi berupa misalnya memberi makan fakir miskin kayak kafarat sumpah, kemudian fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa, itu kan it'amu asharatu masakin yang di kafarat, yang di sumpah, yang di fidyah itu fidyatun ta'amu miskin.
Nah, itu juga bagian dari menjadi data utama. Kemudian data pendukungnya, nah, di sini ada interpretation of classical and contemporary, jadi karya-karya kitab tafsir klasik dan kontemporer. Kemudian tentu hadis, ya, asbabun nuzul dan tarikh. Nah, nanti juga kenapa kok ada pembahasan tarikh di situ seperti yang tadi disampaikan Pak Agus Suaidi, walaupun betul yang disampaikan Pak Agus, saya kurang memblow up di misalnya yang tadi Rasulullah menciptakan sistem ekonomi baru yang dengan mewujudkan, dengan membangun pasar baru yang anti monopoli, yang anti riba. Tulisan itu sebenarnya juga sudah saya munculkan di halaman 91 di buku ini, tetapi memang baru singkat. Terima kasih Pak Yaya Agus bahwa ini harus di-blow up, karena inilah sesuatu yang asasi, yang pokok, yang kemudian bisa mewujudkan sistem perekonomian yang adil. Ya. Jadi suatu sistem perekonomian yang anti monopoli, non ribawi, ya. Anti monopoli dan non ribawi. Seperti itu. Berikutnya, nah ini saya kira. Nah, kemudian beberapa hal bagaimana Al-Quran mengambil peran untuk menunjukkan bahwa penting untuk membantu atau perhatian pada orang-orang yang tidak mampu. Yang pertama saya sebut di situ bahwa orang yang tidak perhatian pada orang yang tidak mampu atau orang miskin itu dianggap sebagai yang mendustakan agama. Inilah bagian dari cara Al-Quran untuk mendidik manusia agar kemudian punya perhatian, punya concern terhadap orang-orang yang tidak mampu. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Itu bagian dari yukadzibu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwa berbagi kepada sesama itu juga istilahnya berkait dengan alignment, lightweight fight. Jadi berkaitan dengan keimanan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama. Jadi memberikan hak kepada al-qurba, kaum kerabat, kemudian al-yatama, anak-anak yatim, al-masakin, orang-orang miskin, itu kalau dalam bahasa Pak Yai Agus tadi disebut senafas dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi semacam bahwa perhatian kepada orang-orang tidak mampu itu adalah bagian dari atau justru tindakan lebih lanjut atau implementasi dari wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sehingga orang itu tidak hanya solid secara pribadi, tapi dia juga solid secara sosial. Dan seterusnya di sini beberapa hal termasuk bahwa memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu itu disebut sebagai sebuah albir, kebaikan yang utama dan seterusnya. Nah kemudian, nah ini the Quran outlines many legal rules that have implication for protecting the poor and other underprivileged people. Jadi banyak ayat ayat-ayat Al-Quran itu Al-Quran memberikan garis besar dalam bentuk aturan-aturan hukum yang mempunyai implikasi pada perlindungan orang miskin dan orang-orang yang tidak berdaya.
This rule are actual response of the Quran in preserving the existence of the disadvantaged in society. Di situ ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada sedekah, ya. Dan nah ini conclusion sudah akhir. Saya tegaskan, walaupun Al-Quran tidak menyebut secara explicitly the term of social safety net, tapi the teaching of the social safety net are implicitly embodied in the Quran. Jadi kalau Bu Putri kok bahasnya apa tafsir tematik atas ayat-ayat jaring pengaman sosial, apakah ada ayat bicara tentang jaring pengaman sosial secara eksplisit? Tidak. Tapi ajaran dari Al-Quran tentang yang tadi sudah saya uraikan, itulah yang saya sebut sebagai implicit learning. Kan bagaimana Al-Quran memberikan jaring pengaman, sistem jaring pengaman sosial. Oleh karena itu berikutnya, there are some fundamental instrument. Ada instrumen pokok dari Al-Quran yang bisa diwujudkan untuk sistem sosial, jaring pengaman sosial seperti zakat, yang tadi ajaran-ajaran hukum itu tadi, ada zakat, kafarat, infak, sedekah, kurban, dan fidyah, dan itu menjadi instrumen fundamental jaring pengaman sosial dalam Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya, nah, concept of the social safety net in the Quran is comprehensive approach, not only for the short term. Jadi lebih komprehensif, tidak hanya untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Tidak hanya konsumtif giving, but also productive empowering. Yang seperti apa itu? Al-Quran memberikan wa yut'imuna ta'ama, itu berarti memberikan makanan langsung. Tapi bahwa kemudian menyantuni mereka bagi orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip mereka sudah sepuh, sudah tidak mampu bekerja, iya, butuhnya adalah makanan keberlangsungan hidupnya. Tapi untuk berikutnya bagi kalian ya, mohon maaf, kita yang masih punya tenaga, punya kemampuan, tidak cukup kemudian diberi makanan, tapi berilah airnya. Maka saya tulis di situ produktif empowering, memberdayakan. Ya. Ini dicontohkan oleh Nabi, maka dalam di bab 4 yang tadi saya ada setting sosial, bagaimana Nabi menerapkan, bagaimana Nabi memberdayakan, bagaimana Nabi memberlakukan terhadap orang-orang yang tidak mau. Tidak semuanya langsung diberi. Yang sepuh iya diberi, tapi kalau mereka ada seorang laki-laki yang dia masih punya artinya badan yang besar, kemudian ini tidak langsung diberikan, tapi kemudian Rasulullah bertanya pada orang itu, kamu punya apa? Saya punya ini. Kemudian oleh Rasulullah dilelang barang tersebut. Untuk apa? Dilelang kepada para sahabat, kemudian terjual dan uangnya itu diberikan kepada orang tersebut untuk makan dan kemudian yang satunya untuk dibelikan kapak. Tahu kapak ya? Artinya apa? Kapak itu untuk modal bekerja. Ya. Jadi tidak diberikan makanan semua, tapi diberikan juga dalam bentuk modal. Nah, tentu modal pada zaman itu adalah yang sederhana kapak, karena suruh mencari kayu di hutan atau apa. Tapi untuk era sekarang modal itu bisa wujud pendidikan. Kalian diberikan kesempatan untuk belajar setinggi-tingginya, kemudian juga bisa misalnya diberikan pelatihan dan seterusnya. Itu adalah empowering, itu adalah pemberdayaan. Tidak cukup kemudian diberikan nyoh ini makanan, tapi disiapkan yang SDM yang unggul. Penutup kata, wal quru il antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyib. Jadi
Ketika menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip mustad'afin, itu apa yang dilakukan? Fa'awakum. Ya, diberikan tempat. Wa ayyadakum, kemudian diberikan kekuatan. Binasrihi, dengan pertolongan. Kemudian warozakakum minat thayyibat, diberikan rizki, berarti artinya kebutuhan. Tapi tidak cukup hanya kemudian diberikan kebutuhan saja, tapi juga tadi disebut ayyadakum, dikuatkan dengan apa? Jadi, kalau era sekarang tentu bisa dengan pendidikan, dengan sistem yang nah, saya teringat tadi yang masukannya Pak Yai Agus, terima kasih Pak Yai Agus, bahwa terkait dengan kemiskinan struktural, bagaimana pemerintah itu harus sistem CPS kita itu harusnya adalah CPS yang tadi, bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang tidak berdaya. Salah satunya saya beri contoh. Kalau dulu Indomaret, Alfamart itu tidak sampai ke kampung-kampung. Sekarang coba kalian di sebelah kalian sudah ada Alfamart, ada Indomaret. Itu mematikan potensi ekonomi saudara-saudara kita, Pak. Ya, disitulah kemudian pemerintah harus berperan. Maka di tulisan saya berikan uraian di AI halaman 191 bahwa bentuk kontekstualisasi paradigma JPS dalam Al-Quran itu dapat diterapkan dengan salah satunya adalah perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum untuk siapa? Ya orang-orang yang memang tidak berdaya. Jadi miskinnya karena struktur, karena sistem yang ada. Sistem perekonomian yang kemudian memang membuat saudara-saudara kita pribumi itu nggak berdaya karena nggak punya modal. Bisa. Mbok bakul itu menjadi tidak berdaya. Saudara-saudara kita yang punya toko kecil-kecil di rumah terus ora payu tutup mergo ada amat ada hegemoni pemilik modal. Di sinilah pemerintah kemudian saya tulis di sini harus memberikan perlindungan dan kepastian jaminan hukum bagi mereka untuk bisa. Jadi saudara kita itu bukan karena salah satunya bukan karena tidak punya motivasi bekerja, tapi mereka tidak berdaya melawan hegemoni pemilik modal. Di sinilah pemerintah harus turun tangan. Maka kontekstualisasi JPS yang berdasarkan pada versi atau nilai Al-Quran adalah adanya jaminan kepastian atau perlindungan hukum dari pemerintah. Maka terus kemudian yang tadi, terima kasih Pak Yai sekali lagi, yang terkait dengan maqasid Al-Quran. Saran untuk kemudian saya mengangkat tentang irdul insan atau hifdul ird. Itu sesuatu yang amat luar biasa masukan bagi kami. Terima kasih sekali lagi Pak Yai, bahwa memang tidak cukup hanya 5 maqasid yang sudah ada, yaitu hifdul din, kemudian hifdul nafas, kemudian hifdul akal, kemudian hifdul mal, kemudian hifdul nafas, tapi juga hifdul ird. Menjaga kehormatan, jangan sampai saudara-saudara kita yang menerima BLT itu justru ini eratnya turun. Kenapa ya? Kok ngatong terus kan gitu. Maka jadikanlah mereka itu bukan hanya orang-orang yang ngatong, orang-orang yang hanya menerima. Bagi mereka yang memang tidak mampu bekerja, oke. Tapi bagi mereka yang memang punya kapasitas, punya kemampuan fasilitasi, beri kailnya, beri modalnya. Modal itu tidak selalu wujudnya uang, tapi juga kesempatan, juga aturan hukum yang memang memihak kepada mereka-mereka atau kita-kita yang tidak berdaya. Saya kira itu, terima kasih anak-anakku semuanya. Ini di depan ada saya sediakan 5 buku bagi penanya baik daring maupun luring, nanti akan mendapatkan hadiah buku dari penulis. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Tri yang telah menjelaskan ya bagaimana beliau ada keresahan gitu ya, keresahan dari beliau melihat keadaan yang sekarang ini yang mana semakin banyaknya
orang yang lemah maupun orang yang dilemahkan. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana caranya untuk setidaknya mengurangi jumlah banyaknya mereka atau orang-orang yang lemah atau yang dilemahkan tersebut. Bisa dari zakat tadi ya, ada infak, kemudian sedekah dimaksimalkan di situ, kemudian juga pemberdayaan bisa dengan memberi modal kepada orang-orang yang lemah atau yang dilemahkan tersebut. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Putri, di sini ada 5 buku gratis untuk 5 penanya pertama. Jadi ini masih 35 menit, bisa untuk 5 penanya pertama, baik daring maupun luring. Silahkan untuk teman-teman luring, ada yang mau bertanya? Oke, 1. Selanjutnya masih ada? Oke, 2, 3, ada 4. Berarti masih 1 buku untuk teman-teman yang daring ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novitasari dari jurusan IAT. Izin bertanya, jaminan kepastian dari pemerintah terhadap perlindungan masyarakat yang membutuhkan itu berupa apa aja, Bu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Ansori. Saya mau bertanya, kenapa ya Bu, pemerintah itu malah lebih memberikan untuk mengatasi kemiskinan itu BLT, bukan memberikan kayak lapangan pekerjaan. Sedangkan yang saya lihat di lingkungan saya, banyak orang-orang yang melakukan kriminal kejahatan karena kekurangan pekerjaan atau kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Rahmawati dari Prodi IAT. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara kami dari kalangan mahasiswa untuk menyikapi para pengemis yang terlihat masih kuat, masih sanggup bekerja, padahal kita tahu apabila kita memberinya malah semakin malah bukannya berkurang, tapi semakin ini menja, men- menjadi begitu, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanifah Farahia dari Prodi IAT. Izin bertanya, Bu, pada saat ini kan banyak kegiatan membagi-bagi rezeki, namun dibuat seperti vlog. Jadi yang menerima itu merasa direndahkan dan merasa malu. Tetapi dari hasil vlog tersebut itu menghasilkan uang untuk memberi memberi dari rezeki itu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terhadap hal tersebut? Juga bagaimana cara-cara yang baik untuk kita saling memberi? Sekian, terima kasih.
Baik, untuk yang luring sudah ada 4 pertanyaan. Bagi yang daring masih ada 1 pertanyaan, baik untuk Bu Tri Wahyu maupun untuk Bapak Agus Suaidi. Jadi yang pertama, kenapa pemerintah lebih memilih menyalurkan BLT kepada masyarakat, bukan yang kedua sih, bukan lapangan pekerjaan gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyikapi pengemis, yang mana pengemis itu malah sekarang menjadi lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat, bagaimana kemudian ada orang yang memberi tapi digunakan untuk konten gitu ya, baik konten YouTube maupun konten yang lain. Monggo, ini bisa dijawab Pak Agus terlebih dahulu, Jeh. Baik, terima kasih. Oke, Pak, monggo. Terima kasih, meskipun pertanyaannya untuk penulis buku, saya ingin menyumbang beberapa pendapat tentang blogger ya. Saya menyayangkan kalau ada gejala seperti itu sebetulnya. Jadi orang membuat konten medsos itu sebetulnya kan hak dia ya, tetapi ketika melibatkan orang lain dan orang lain itu menjadi objek penderita sebetulnya itu ya tidak memberi sebetulnya, tetapi mempermalukan dan menguntungkan dirinya sendiri. Ya, karena itu sudah waktunya agar blogger-blogger semacam itu diingatkan untuk tidak melanjutkan. Karena satu ya, motivasinya meskipun wallahu alam di hati mereka apa, tetapi yang tampak adalah bagaimana dia memanfaatkan kemiskinan orang untuk keuntungan pribadi. Kalau tidak untuk itu, kenapa harus membuat blog? Langsung aja dibagikan begitu, langsung aja diberikan. Kemudian mengenai, dan itu bertentangan ya dengan konsep Al-Quran yang selalu sering mengaitkan antara sedekah itu dengan tazkiyah. Jadi memberi itu sebetulnya demi keuntungan pembersihan diri kita. Ya, karena sadar ataupun tidak, di dalam income yang kita dapatkan ada hak-hak orang lain. Maka bersedekah itu sebetulnya adalah memastikan bahwa hak yang kita terima itu telah bersih. Itulah kenapa Rasulullah dan Bani Hashim itu dilarang untuk menerima sedekah atau zakat. Karena itu kotoran sebetulnya. Jadi orang harusnya berterima kasih kepada yang mau menerima sedekah kita. Bukan merasa berjasa kemudian bahkan mendapat keuntungan berlipat ganda dari like dan subscribe para penontonnya. Kemudian tentang kenapa pemerintah memberi BLT dan tidak memberi lapangan kerja, kita juga sependapat dengan keresahan Joshua tadi. BLT itu karitatif, ya. Karitatif itu ya memberi, setelah itu selesai, silahkan mau diapakan. Memang dalam bantuan karitatif itu yaitu tadi memberi untuk dikonsumsi saat itu juga. Memang harus ya pada saat kedaruratan, darurah. Tetapi seharusnya tidak dijadikan pola. Tapi harus ada pemikiran yang lebih memungkinkan seseorang itu kemudian
berkembang sebagaimana tadi diterangkan oleh Putri. Nah, memang itu langkah yang paling mudah BLT itu, tidak memerlukan konsep-konsep yang rumit dan mungkin juga menguntungkan bagi pemerintah karena BLT itu kemudian langsung disaksikan oleh banyak orang, apalagi di syuting begitu ya, sehingga seakan-akan kedermawanan itu menjadi karakter yang memberikan. Maka ya di saat tertentu memang pemberian langsung tunai itu harus, seandainya orang memang tidak bisa hidup kecuali dengan cara itu. Tetapi tidak baik kalau itu dijadikan pola. Maka harus ada kreativitas dari pemerintah untuk menyusun rumus atau formula baru bagaimana bantuan-bantuan itu ya menjadi lebih berkelanjutan antara dengan kerja sebagai atau kegelisahan nanya tadi. Selanjutnya tentang perintah sudah menjelaskan saya kira ya, dan ya itu ada makan, pendidikan, kesehatan, lapangan, ada lapangan kerja kan, salah satu dari 5 bidang yang upayakan oleh GPS itu adalah lapangan kerja. Maka lapangan kerja itu ya sebenarnya yang lebih menjamin sustainability atau keberlanjutan hidup seseorang. Nah, memang pemerintah sendiri sebetulnya Pak Jokowi menyatakan saya dari 2 setuju BLT kan. Ya, tetapi nyatanya hari ini dilakukan ya mungkin karena situasi. Tapi situasi ini sebetulnya adalah situasi yang tidak murni objektif, tapi ada struktur ya. Putri tadi juga menyinggung. Ada struktur, ada sistem yang menyebabkan keadaan agak buruk seperti ini. Kita baru saja dapat informasi perusahaan Nike yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja itu baru saja hingkang juga dari Indonesia, pindah ke Vietnam kalau tidak salah. Nah ini kan tentu kaitannya dengan struktur, dengan sistem, dengan kebijakan, dengan atmosfer yang tidak kondusif menurut mereka. Itu sesuatu peristiwa yang sangat memukul di tengah-tengah keterpurukan rakyat hari ini. Perpindahan investor dengan lapangan kerja yang puluhan ribu gitu. Ya, kita hanya berharap semoga jaring pengaman sosial ini pertama ya bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan dana tunai untuk kehidupannya yang kebutuhannya yang paling primer tetap disalurkan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana jaring pengaman sosial atau GPS ini sesuai dengan arahan Al-Quranul Karim di Putri tadi yang sangat komprehensif, prinsipnya itu kan komprehensif, tepat sasaran, sustainability, ada berlanjutan, itu benar-benar menjadi perhatian. Nanti di kemudian hari konsep GPS ini baik, gitu. Masih banyak kekurangan memang ya, tapi ya memang kebutuhan sebagian masyarakat kita terhadap BLT itu memang nyata ya. Nah, tetapi diperlukan satu pemikiran yang lebih baik lagi untuk menjamin sekali lagi adalah sustainability dari rakyat itu sendiri, sehingga uluran tangan itu kemudian menjadi modal tidak hanya dikonsumsi sesaat.
Saya kira itu, saya sama keresahan dan kegelisahan yang mahasiswa rasakan, kita semua merasakan itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong bangsa kita ini. Amin ya Rabbal. Terima kasih kami sampaikan kepada. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Agus Edi yang telah menjawab 4 pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya kami lakukan ke Ibu Sri. Terima kasih semua yang sudah bertanya. Tapi langsung saya berikan kita satu. Kemudian Mas, siapa tadi Mas? Sisa Ansori. Waktunya masih ke depan. Kemudian Mbak Yeti. Kemudian Farah. Nah, tadi dari 4 pertanyaan itu alhamdulillah saya sudah dibantu Pak Yai Agus menjawab, sudah gamblang, clear ya, sudah jamik, sudah manik ya, sudah meliputi samil dari semua pertanyaan yang ada. Saya hanya menambahkan bahwa kayak pertanyaannya Mbak Farah yang terkait membantu tapi kemudian menjadi konten vlog itu tantangan kalian yang lahir atau hidup di era digital ini yang disebut dengan generasi Z. Kita manfaatkan kemajuan teknologi untuk sesuatu yang baik, untuk sekitar, untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Tapi itu sekaligus menjadi tantangan bagi kita bahwa kadang-kadang dari kita itu lupa bahwa kalau kita pasang misalnya menjadi status atau story di WA atau menjadi kemudian kita sebarkan lewat vlog kita, entah kemudian di YouTube ataupun di Instagram misalnya, jangan lupa ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Itu menjadi riya atau tidak. Termasuk sebenarnya peribadatan kita sendiri. Kadang-kadang misalnya, satu kita umroh, kemudian kita cekrek foto di depan Ka'bah, terus di-share. Jadi status atau itu bagian dari kita harus muhasabah. Jadi dia jadi memberikan nilai negatif pada ibadah kita enggak ya, memberikan negatif pada orang lain apa enggak ya, kalau tidak ya kalau itu semua kemudian berimplikasi tidak baik ya, kecuali bahwa harapannya itu akan menjadi misalnya kita punya acara, kita undang, oh ada seminar hari ini di bedah buku, pasang di status kita, dalam rangka apa, ayo datang. Kemudian besok ada seminar, mohon maaf misalnya besok itu ada seminar di Fakultas Syariah, kemudian saya pasang, oh berarti dalam rangka ngundang. Ayo kita ramaikan, karena bisa juga join video. Gitu, walaupun karena memang terbatas ya, ada kuota 500 peserta offline, kemudian lainnya online. Nah, ketika itu maka kita juga harus ingat innamal a'malu binniyat al umuru bimaqasid. Maksudnya apa? Itu yang kemudian akan memberi nilai pada amal kita. Maksudnya apa sih nge-share atau berikan motivasi, mengundang dan itu. Nah, tapi kalau yang mohon maaf kita memang zaman sekarang itu ada kemudian pekerjaan yang dulu tidak kita pikirkan, itu namanya konten kreator gitu kan. Gawe konten-konten yang buatlah konten-konten yang bermanfaat. Kemudian kita share kalian share di akun atau channel kalian. Memberi manfaat atau tidak lah. Kalau isinya adalah sesuatu yang memberikan manfaat, luar biasa. Misalnya Mbak
Cinta membuat kegiatan dengan teman-teman, kemudian isinya apa panduan untuk mencari atau panduan untuk menulis. Banyak channelnya Burofiah. Panduan menulis karya ilmiah. Bermanfaat enggak? Bermanfaat sekali. Bagaimana caranya menulis agar kemudian sexuality-nya itu rendah? Bermanfaat ya? Jadi isi konten-konten kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Bu Ivo itu juga punya channel yang isinya banyak memberikan manfaat. Nah, sekali lagi godaan kita beribadah atau beramal di era digital itu adalah kadang-kadang kita memasang di status atau story WA atau Instagram ataupun apa sesuatu yang lainnya, jangan lupa niatkan dari dalam diri kita sendiri, jangan untuk kemudian pamer atau justru sekali lagi mengundang saudara-saudara kita yang lain untuk dalam tanda kutip tidak sakit hati. Tadi orang yang diberi kan juga harus bijak. Namanya kita memberi itu sebaiknya memberi dengan tangan kanan, tangan kirinya aja tidak tahu artinya apa. Ya untuk menjaga nilai dari pemberian kita itu. Juga jangan sampai kita memberi itu kemudian menyakiti orang yang kita beri. Kalau di dalam Al-Quran itu menyebut-nyebut pemberian, ngata-ngatai itu juga tidak boleh. Bukan ini misalnya itu juga. Jadi termasuk juga yang seperti itu. Itu juga memberikan perhatian kepada kita. Artinya bahwa kita harus bijak di dalam menggunakan kemajuan teknologi ini. Jangan kemudian memberi kita berlaku sesuatu yang kontraproduktif pada diri kita. Maunya A tapi dapatnya B, misalnya begitu. Dan juga bahwa jejak digital itu tidak akan terhapus. Betul? Kita lihat saja kasus maaf yang terkait dengan mengikuti Mas Lirboyo itu. Yang pertama melakukan itu sudah take down dari channelnya, tapi sudah di capture oleh banyak orang sehingga terus. Jadi kalau misalnya anak-anak semua itu ingin melakukan sesuatu kritik ataupun apa, ya sampaikan dengan cara yang baik. Sehingga itu penting juga untuk kalian nanti misalnya mohon maaf lulus dari IAT, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan rezeki, lapang ya, entah ada yang jadi pengajar, guru, ataupun kemudian dilanjutkan jadi dosen, jadi peneliti, atau ada banyak ini yang bisa kalian masuk konten kreator yang dengan kemudian isinya adalah nilai-nilai dari Al-Quran. Bisa nggak ya TikTok kan tapi isinya nilai Quran. Al-Quran menjawab sehingga ya anak IAT isinya apa? Medianya apa? TikTok, tapi ternyata isinya adalah Al-Quran menjawab. Pertanyaannya apa? Apa atau ayat apa yang berbicara tentang misalnya keutamaan menuntut ilmu dan dibuat dengan media TikTok. Bermanfaat tidak? Sekali. Jadi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itulah tantangan kalian, tantangan kita yang hidup di era digital. Terus kemudian yang terkait tadi seperti Mbak Mas Isa Ansori tadi juga sudah dijawab Pak ya. Kenapa harus BLT? Dan seterusnya. Tapi sekali lagi masukan dari tulisan ini adalah bahwa kan kemudian sama sekali menghilangkan pemberian langsung seperti BLT itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus dalam hal tertentu darurat bencana sekarang butuh makan ya diberi makan. Orang nyambut gawe kan gitu. Butuhnya makan karena semua bahan makan hanyut oleh air, ya beri makanan. Pakaian nggak punya ya beri. Tapi berikutnya
Kemudian agar mereka tetap bisa bertahan, kebutuhannya apa? Oh ternyata sawah ladangnya hancur oleh banjir. Kemudian difasilitasi bagaimana agar sawah ladang itu bisa berfungsi kembali. Dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi tentu adalah penyiapan SDM yang unggul. Juga terkait regulasi. Bagaimana SDM yang sudah unggul ini, kita punya generasi-generasi yang hebat, tapi mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Kalah bersaing dengan hegemoni pemodal besar. Ya berarti fasilitas dari pemerintah tidak lagi BLT, tapi bagaimana regulasi yang mengatur agar mereka yang mempunyai kemampuan yang sudah siap untuk kompetisi itu bisa tersalurkan dengan ya. Jadi ada banyak BLT itu salah satunya. Ada BOS, bantuan operasional sekolah. Itu juga bagian dari yang namanya sebenarnya adalah BPS. Ada beras vaksin, kemudian ada KUR kredit untuk apa itu para pengusaha gitu. Itu juga bagian. Jadi banyak program-program pemerintah yang terkait dengan. Tapi sekali lagi memang masih ada celah yang membutuhkan semacam konsep baru, formulasi baru, sehingga DPS itu betul-betul kemudian memberikan solusi, memberikan manfaat yang sustainable, yang berkelanjutan, dan tidak hanya berfungsi karitatif atau obat penghilang gejala sementara. Doblet itu kan obat penghilang sementara. Tapi sebenarnya apa akar masalahnya? Oh ternyata giginya. Berarti diselesaikan dari situ. Ya. Oh ternyata misalnya ada infeksi di tangannya atau di kukunya. Oh ya itu yang harus diselesaikan. Tidak kemudian hanya diberikan obat penghilang rasa. Saya kira itu semuanya. Terima kasih yang sudah hadir baik secara online maupun offline. Ya, waktunya masih enggak? Ada dua pertanyaan dari kolom Zoom dari Mas Aldian Syah, ini dari Prodi IAT Salatiga. Pertanyaannya, menurut Gusti, kira-kira nasihat apa buat kami sebagai anak muda yang harus dilakukan ketika melihat orang yang memerlukan bantuan? Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Iza Royan, beliau mahasiswa SPAI Balikpapan, Ibu. Izin bertanya, menurut materi seberapa maksimal adanya zakat, infak, dan sodako terhadap pengentasan kemiskinan? Begitu. Terima kasih. Ini Mas Iza Royan, jauh dari Balikpapan, bukunya bagaimana nanti? Dikirim? Nanti Mbak BH biar Mbak mengirim. Di alamat bisa dikirim ke kolom chat juga, nanti insya Allah kami kirim. Kemudian Mas Aldiansa, nanti kita bisa ketemu di kelas pada pertemuan yang akan datang, nanti bukunya bisa. Kalau lupa, nanti bukunya untuk saya mana gitu ya, Aldiansa. Baik, saya dari pertanyaan yang kedua, sejauh mana atau efektivitas atau pengaruh dari zakat, infak, dan sedekah. Para hadirin yang di Zoom, saya pikir tadi dari Salatiga saja, ternyata alhamdulillah ada juga yang jauh dari Balikpapan, bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karenanya, maka kemudian ada diregulasi tentang pengelolaan zakat. Namanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011. Itu bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk betul-betul sesuai dengan tujuan. Apa? Bisa meningkatkan kesejahteraan taraf hidup umat. Dan pada kenyataannya bisa kita lihat dengan pemerintah itu melalui Basnas, ya, atau Basnas itu yang badan resmi yang
bertugas untuk menjadi amil secara nasional yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten untuk mengkoordinir untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Jadi berarti bagaimana merancang, bagaimana mengumpulkan, bagaimana mendistribusikan, dan bagaimana memberdayakan. Jadi tidak cukup didistribusikan, mendistribusikan itu ya kayak bayi to'am diberikan langsung. Tapi juga kemudian bagaimana zakat itu bisa berimplikasi lebih jauh dalam meningkatkan kesejahteraan. Maka zakat kan ada yang disebutkan dia dan itu dalam rangka itu meningkatkan fungsi zakat untuk betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Ketika secara kebutuhan makan sudah terpenuhi, ya berikutnya pendidikannya. Maka ada beasiswa kalian boleh mendapatkan kan, ada share dan nah, itu bagian dari bagaimana pengelolaan zakat, infak dan bisa berdampak lebih luas. Kalau di dalam undang-undang itu bunyinya begini, bahwa zakat itu boleh atau secara produk sesuai dengan apa itu skala prioritas. Kalau skala prioritas di suatu wilayah itu adalah kebutuhan konsumtif, artinya yang sekali dia membutuhkan segera untuk makan dan seterusnya, ya berarti itu yang diberi. Tapi kemudian berikutnya tidak menutup kemungkinan karena untuk meningkatkan kesejahteraan itu pendidikan penting. Diberikan beasiswa. Anak-anak yang tidak mampu, orang cukup dikasih makanan saja, tapi kasih kesempatan mereka untuk sekolah. Maka diberikan beasiswa. Itu bagian dari optimalisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan itu diboleh. Ya, dan itu diboleh. Terus berikutnya bisa juga kita lihat upaya pemerintah untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu tadi. Zakat berbasis komunitas. Penyalurannya, pendistribusiannya berbasis komunitas. Maka kemudian ada istilah di Basnas itu, puskesnya Basnas itu ada. Jadi semacam ada indeks desa zakat. Ada indeks zakat nasional, ada indeks desa zakat. Yang indeks desa zakat ini adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh Basnas untuk mengukur mana daerah-daerah yang perlu mendapatkan zakat. Dari sisi apa? Di situ ukurannya. Bagaimana, apakah di desa itu ada lembaga pendidikan atau belum? Apakah di desa itu masjidnya seperti apa, jembatan, apa itu mata air, itu kan penting. Kan nggak cukup diberi makan, toh? Misalnya, mohon maaf, di daerah tertentu itu ada yang sulit untuk mendapatkan air. Kedalaman untuk membuat sumur itu sampai lebih dari 70 meter. Nah, itu kebutuhan real masyarakat, tidak soal makanan. Nah, inilah yang kemudian dari indeks desa zakat basisnya kebutuhan sebuah desa, sebuah komunitas, sekelompok masyarakat, itu nanti kemudian menjadi dasar bagi Basnas untuk menyalurkan zakat. Itu juga bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan zakat, dalam hal ini pendistribusiannya, pemberdayaannya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Seperti itu. Itu Mas Royan. Yang Mas Aldiansyah. Oke. Kita mahasiswa, kalian mahasiswa, kan sangu masih dari orang tua. Ya? Bu, kalau bagaimana kalau teman-teman kita, teman misalnya saudara di jalan atau teman kita ada yang butuh, selagi kalian bisa membantu, bantu. Tapi kalau tidak, nggak cukup. Saya yang nggak cukup. Kalau nanti saya kasihkan, nah itu sebuah persoalan. Tapi
tunjukkan empati kalian. Ya, tunjukkan empati kalian. Dan kemudian penting juga misalnya membangun solidaritas. Ya, ada solidaritas teman-teman dalam hal ini, dalam hal kebaikan ya. Misalnya ada teman yang membutuhkan saya orang bisa bayar SPP, yuk kita ewangi yuk, hanya patungan dulu ditunjukin, tidak apa-apa. Tapi bisa juga sampaikan kepada pihak yang berwenang, misalnya prodi atau pimpinan di lingkungan fakultas berarti dekanat, atau disarankan kamu kesulitan apa, sarankan saja ke prodi atau ke desain PA. Nanti akan ditunjukkan jalannya. Salah satunya apa? Kita punya UPZ, unit pengumpul zakat, yang itu mengumpulkan zakat-zakat dari para dosen dan pegawai di lingkungan UIN Salatiga. Bisa salah satunya didistribusikan ketika anak-anak kita sendiri, para mahasiswa, kesulitan. Ya, jadi itu yang bisa kalian lakukan. Tunjukkan solidaritas kalian, empati, berikan jalan. Kalau tidak bisa membantu secara langsung, tapi kalau bisa membantu secara langsung, itu buat. Dan berikutnya, tanamkan pada diri kalian masing-masing. Ayo belajar sebenarnya. Biar apa? Biar nanti bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nanti insya Allah bisa mandiri, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Uang bukan tujuan utama, tapi dengan uang kita bisa berbuat banyak. Betul tidak? Iya. Jadi kalau kita punya uang, alhamdulillah bisa bantu teman. Tapi uang bukan satu-satunya. Terus naik gunung ngumpul di uang, terus sebanyak-banyaknya sampai kali beribadah, sampai kali belajar, sampai lupa kepada kewajiban kepada Tuhan yang sesungguhnya. Nah, tapi kalau kita punya rezeki berlebih, kita juga punya kesempatan untuk berbuat baik. Apa yang kita, walaupun jalan berbuat kebaikan itu banyak. Namanya sedekah itu kan tidak mesti pakai uang, toh? Sedekah itu tidak mesti pakai uang. Kalian menasihati teman yang memang perlu dinasihati itu menjadi sedekah. Kalian membaca kalimat thayyibah itu menjadi sedekah. Jadi, tapi ketika kita punya kelebihan uang, punya kelebihan rezeki, kita bisa berbagi kepada sesama. Dan itu insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita, bertahan kepada kehidupan kita insya Allah dunia. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ibu Tri Wahyudiyati. Karena ini sudah jam 11 lebih 5 menit, maka dari itu kami cukupkan sekian untuk acara bedah buku pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita, Bapak Agus Aidi yang masih di Zoom meeting, dan Ibu Tri Wahyudiyati yang telah menjawab pertanyaan sampai siang hari ini. Jangan lupa untuk semua peserta dimohon bisa mengisi daftar hadir yang telah dikirim di chat Zoom meeting. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator apabila dalam menemani kegiatan bedah buku pada pagi hingga siang hari ini banyak kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan bedah buku pada pagi hingga siang hari ini. Saya cukupkan sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Edi. Sama-sama Bu Tri, sama-sama semuanya.